Untuk membahas kasus dugaan pembunuhan disertai mutilasi di Semarang, Jawa Tengah, langsung saya sapa Komisaris Besar Polisi Irwan Anwar, Kapolrestabes Semarang. Halo, selamat malam Pak Irwan. Ya, selamat malam, Mbak. Dan juga ahli psikologi forensik Reza Indragiri Amril melalui sambungan Zoom. Halo, Bang Reza. Halo, selamat sore Mbak Dia. Iya, saya pertama akan ke Pak Irwan. Pak Irwan, kemarin hari Senin sudah dilakukan tes DNA. Bagaimana hasilnya? Apakah hari ini sudah keluar dan sejauh mana penyidikan kasus ini? Apakah sudah ada saksi yang diperiksa oleh kepolisian? Baik, terkait dengan ditemukannya seonggok jenazah yang terbakar dan sebuah kendaraan roda 2 yang terbakar, kita sudah melakukan pemeriksaan setidaknya terhadap 23 orang saksi yang terdiri dari keluarga, dari yang diduga kuat ini adalah Iwan, kemudian saksi-saksi yang ada di sekitar TKP, dan saksi-saksi dari rekan kerja korban saudara Iwan. Pasca ditemukannya mayat ini, kita sudah melakukan beberapa langkah, antara lain mengirimkan sampel untuk tes DNA dari anak kandung, ada 3 orang dari korban. Kebetulan Iwan ini adalah anak tunggal dari kedua pasangan yang saat ini sudah meninggal dunia. Lanjut, dari hasil pemeriksaan forensik juga dapat disampaikan bahwa kondisi korban ini sudah dalam keadaan meninggal dulu, baru kemudian dilakukan pembakaran. Artinya ini kan adalah sebuah kejahatan. Nah, siapapun korbannya, apa kemudian ini Iwan atau bukan Iwan, ini tetap kita lakukan pendalaman, dan sampai detik ini, sampai saat ini, tim gabungan Polrestabes Semarang, kemudian Direktorat Tindak Pidana Kriminal Umum Polda Jawa Tengah dan Supporting dari Barreskrim terus bekerja untuk mengungkap kasus ini secepat-cepatnya. Pak Irwan, kalau dari informasi terkini, ini korban ada bagian kepala yang belum ditemukan. Kemudian apakah ada bagian-bagian tubuh lain yang kemudian dilakukan mutilasi? Baik, saat olah TKP awal memang tidak ditemukan kepala dari jenazah yang terbakar ini. Bagian yang tidak ditemukan adalah tangan kanan dan kiri, kemudian bagian kaki dari lutut ke bawah itu juga tidak ditemukan. Problemnya apakah ini adalah memang sengaja dihilangkan sejak awal, atau kemudian hilangnya bagian tubuh ini terbawa oleh misalnya binatang liar yang ada di sekitar TKP. Baik, saya akan ke Bang Reza. Bang Reza, ini ada bagian kepala, kemudian kedua tangan hilang dan juga kaki. Boleh dianalisis seperti apa? Apakah ini memang pembunuhan disertai mutilasi yang sudah direncanakan kalau melihat dari data terakhir yang dirilis oleh polisi? Andaikan bagian tubuh yang hilang itu memang merupakan akibat dari mutilasi, maka kemungkinannya ada 2. Bahwa pertama, mutilasi itu merupakan ekspresi susulan atau ekspresi lanjutan ketika pelaku merasa tidak cukup melampiaskan perasaan-perasaan negatifnya, baik itu amarah, kebencian, dendam, sakit hati, cemburu, atau perasaan negatif itu tidak cukup terlampiaskan hanya dengan menghabisi korban, tapi harus disertai dengan tindakan merusak atau melakukan tindakan keji terhadap tubuh korban. Itu andaikan motifnya adalah motif amarah. Tapi tidak tertutup kemungkinan juga ada motif instrumental. Nah, kalau kita sudah bicara motif instrumental, maka penting bagi kita untuk pahami bahwa dalam setiap aksi kejahatan sesungguhnya ada 2 misi. Misi pertama aksi kejahatan adalah merealisasikan visi. Jadi kalau visinya adalah mencabut nyawa orang, maka misi pertama adalah bagaimana pelaku melakukan berbagai macam hal untuk memastikan bahwa orang tersebut bisa dicabut nyawanya. Dan misi yang kedua adalah bagaimana menghindari proses pertanggungjawaban pidana. Dalam konteks ini, maka mutilasi yang dilatar belakangi oleh motif instrumental boleh jadi ditujukan untuk menghilangkan barang bukti, memastikan yang bersangkutan tidak lagi bisa ditelusuri oleh polisi, atau bahkan mungkin untuk menutupi kejahatan lainnya. Itu motif instrumental.
Nah, Bang Reza, kalau misalnya kita ini masih berandai-andai karena hingga saat ini juga hasil tes DNA-nya belum keluar begitu. Kalau motif instrumental misalnya, kemudian tadi Anda menyebut bahwa ini untuk bisa menghilangkan barang bukti, apa mempersulit polisi untuk melakukan penyidikan dengan menghilangkan beberapa bagian tubuh. Anda melihat cukup tidak dengan bagian-bagian tubuh tadi yang hilang? Kalau dari psikologi pelaku untuk bisa Menurut kabur saya, dari kasus ini. menurut saya pelaku ini sudah melakukan upaya yang tanda petik maksimal untuk menghilangkan barang bukti atau mempersulit polisi melakukan pengungkapan. Terbukti tidak hanya bagian tubuh saja yang dihilangkan, spesifik bagian tubuh yang menjadi dasar bagi proses identifikasi bagi siapa gerangan identitas si korban, tapi juga ternyata upaya menghilangkan barang bukti itu dilakukan dengan membakar, memusnahkan entah itu name tag, entah itu motor, walaupun kemudian tertinggal nomor polisi. Nah, cara-cara yang sedemikian sophisticated itu yang membuat saya menduga barangkali memang ini motifnya adalah motif instrumental. Cara yang cukup sempurna untuk memastikan bahwa polisi tidak akan kemudian bisa mengungkap kasus ini dalam waktu yang cepat. Paling tidak demikian. Saya akan ke Kombes Irwan. Pak Irwan, ini kan dari kendaraan dan juga seragam ini adalah diduga milik pria berinisial IPB, ASN yang akan menjadi saksi dalam kasus dugaan korupsi pengalihan aset. Apakah tim penyidik juga jauh memeriksa sampai ke sana? Betul Mbak, jadi saat ini selain menangani kejahatan umum, tim juga sudah menjadi satu dengan penyidik dari Direktorat Tindak Pidana Korupsi Polda Jawa Tengah. Jadi sisi atau kemungkinan kita berasumsi ini adalah Iwan dan terkait dengan korupsi itu sudah ditangani juga sebagai bagian daripada bentuk penyelidikan. Kalau kita kaitkan dengan pengusutan kasus dugaan korupsi, jika memang benar korban ini adalah IBP ya atau Iwan Budi ini, apakah kepolisian memiliki informasi bahwa saksi-saksi lain juga meminta perlindungan kepada LPSK, mengingat ini kasus yang diduga melibatkan saksi-saksi dalam kasus dugaan korupsi? Jadi begini Mbak, walaupun kita berasumsi bahwa korban ini adalah Iwan, kami dari penyidik tim gabungan tidak ingin terjebak bahwa motivasinya adalah persoalan korupsi. Kemungkinan lain juga kita dalami, apakah motifnya persoalan asmara mungkin, atau persoalan utang piutang, atau persoalan keluarga, atau persoalan apa saja yang menjadi latar belakang dari case ini. Itu bagian daripada premis yang menjadi penekanan dari proses penyelidikan yang sekarang sedang dibangun. Baik, penyidik tidak mau terjebak dengan pengusutan kasus lain adalah kasus dugaan korupsi di Reskrim Polda Jawa Tengah. Saya akan ke Bang Reza. Bang Reza, ini kan kita juga masih berandai-andai, tapi bahwa korban ini diduga adalah saksi ya dalam kasus dugaan korupsi di pemerintah Kota Semarang. Kalau Bang Reza melihat, apakah ini juga bisa menjadi salah satu message dari pelaku terhadap saksi-saksi lain? Ini meskipun masih agak jauh, tapi apakah ini bisa ditarik ke sana? Oh, dengan kata lain bahwa barangkali ada pihak-pihak tertentu yang ingin menjadikan korban ini sebagai alat intimidasi gitu, terhadap saksi-saksi lain agar tidak kemudian hadir di persidangan misalnya. Itu masuk akal saja. Nah, kalau kemudian dikait-kaitkan ke masalah atau kasus korupsi, maka semakin kuat perkiraan saya bahwa ini memang dilatar belakangi oleh motif instrumental. Tadi saya katakan salah satu manifestasi motif instrumental adalah bagaimana pelaku melancarkan aksi kejahatan untuk menutupi kejahatan lainnya. Spekulasi ini menjadi relevan karena sebagaimana tadi dikatakan oleh Pak Kapolres bahwa yang bersangkutan korban ini adalah akan menjadi saksi dalam sebuah kasus korupsi. Jadi semakin masuk akal kalau sekali lagi ini merupakan tindak kejahatan untuk menutupi kejahatan lainnya. Dengan spekulasi sedemikian rupa, barangkali di hadapan kita bukan hanya ini terkait dengan kasus korupsi, tapi juga ada kasus pembunuhan, bahkan dugaan saya 340 yaitu pembunuhan berencana dan melibatkan pihak ketiga. Kalau melibatkan pihak ketiga,
maka semakin relevan bagi kita untuk mempertimbangkan kemungkinan adanya kasus pembunuhan bayaran di sini. Kasus Baik. pembunuhan bayaran berarti ada mastermind-nya, ada eksekutornya, dan kemungkinan ada fasilitatornya. Baik, saya akan coba ke Pak Kapolres. Pak Irwan, ini ada dugaan bisa juga ini adalah pembunuhan berencana, kemudian ada kelompok-kelompok kejahatan tertentu yang berencana untuk membunuh korban. Apakah polisi menemukan unsur-unsurnya dalam proses penyelidikan ini? Jadi sampai dengan hari ini memang tim sedang bekerja. Namun apapun modusnya, cara para pelaku itu melakukan kejahatan, apapun motifnya, alasan pelaku melakukan kejahatan, bagi kami ini adalah sebuah tantangan. Walau kami menyadari ini handicap kasus ini lumayan rumit, tetapi ini adalah tantangan bagi kami dari penyelidik untuk mengungkap kasus ini seterang-terangnya. Mas Reza, kita kembali membahas ya soal fakta-fakta yang ditemukan oleh penyidik di lapangan, yaitu adalah soal kondisi jenazah, kemudian jenazah juga menggunakan seragam ASN dan menggunakan motor pribadi. Jelas itu. Apakah dari analisis Anda ini itu dan kejadian itu ada di wilayah sepi di Kota Semarang? Apakah Anda melihat bisa jadi pelaku ini mengenal korban secara dekat sehingga dengan sangat percaya diri korban datang dengan atribut lengkap seperti itu? Andaikan ini memang kasus pembunuhan berencana sebagaimana saya spekulasikan tadi, maka bisa kita pastikan pelaku dalam hal ini adalah mastermind adalah orang rasional. Nah, orang yang rasional atau pelaku kejahatan rasional pasti di dalam kepalanya akan mempertimbangkan 4 variabel, 4 hal yang harus dia hitung secara cermat. Salah satu variabel itu adalah target. Artinya, si pelaku harus bisa memastikan bahwa korban atau orang yang disasar adalah sungguh-sungguh target yang dia inginkan. Jangan sampai salah orang, jangan sampai kemudian meleset, jangan sampai gagal, jangan sampai kemudian tergantikan oleh orang-orang yang lain. Itu salah satu variabel yang harus dipastikan sejak dini. Alhasil, kalau yang bersangkutan tadi disebut menggunakan seragam ASN, menggunakan kendaraan pribadi, maka itulah merupakan bagian dari kalkulasi, pertimbangan, atau cermatan dilakukan oleh si pelaku dalam hal ini adalah mastermind untuk memastikan target adalah sungguh-sungguh pihak yang dia incar. Tidak meleset, tidak gagal. Target yang dia incar, dan tadi juga saya belum menyebutkan soal ada tanda-tanda kekerasan. Tanda-tanda kekerasan di korban. Bang Reza, apakah ini juga bisa ada dendam juga atau memang seperti apa analisis Anda? Kemungkinan tetap ada. Tadi saya katakan bahwa ketika ada kasus misalnya pembunuhan yang disertai dengan perusakan terhadap tubuh jenazah, lewat penganiayaan kah itu atau lewat mutilasi kah itu, maka kemungkinannya hanya 2. Satu, ini merupakan ekspresi perasaan negatif yang tak bisa terpuaskan hanya dengan menghabisi korban, tapi juga bisa merupakan cara untuk menutupi kejahatan lainnya, cara untuk menghilangkan barang bukti. Itu andaikan kita berspekulasi ini merupakan 338 atau 340, pembunuhan ataupun pembunuhan berencana. Lain kisah misalnya, ini misalnya ya, korban ini diringkus sedemikian rupa, lalu diancam termasuk dengan kekerasan fisik agar kemudian tidak melakukan perbuatan A, B, C, dan seterusnya. Tapi kemudian tindakan penganiayaan atau penyiksaan yang sebatas intimidasi itu ternyata kebablasan. Ternyata korban meregang nyawa, korban kehilangan nyawa, dan akhirnya terpikir oleh pelaku untuk menghilangkan barang bukti dengan cara merusak jasad korban. Jadi ada sejumlah spekulasi yang memang bisa kita letakkan di sini. Walaupun kalau berdasarkan pemberitaan di media, saya masih cenderung untuk membangun dugaan tampaknya ini berkaitan dengan kasus korupsinya. Berarti pembunuhan bayaran. Pembunuhan yang bayaran dengan kata lain ini pembunuhan berencana 340. Itu perkiraan saya. Tentu tetap harus diinvestigasi oleh jajaran Polres. Baik, Bang Reza ini menduga kalau pembunuhan disertai mutilasi ini berkaitan dengan kasus yang sedang berlangsung di Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah. Saya akan ke Pak Irwan. Pak Irwan, sejauh ini apakah penyidik Anda mengetahui bahwa saksi-saksi yang kasusnya, yakni kasus dugaan korupsi yang dikerjakan oleh Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah ini mendapatkan perlindungan dari lembaga atau LPSK?
Ya, baik. Terkait dengan penanganan kasus, ini kami sudah membagi porsi pekerjaan. Jadi saya, Kapolrestabes, di porsi penanganan pembunuhan dan pembakaran kendaraan roda 2. Kemudian untuk penyidikan tindak pidana korupsinya dilaksanakan oleh Polda, dalam hal ini Direktorat Tindak Pidana Korupsi. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana dengan saksi-saksi yang terkait dengan kasus yang ditangani oleh Polda. Ini juga sudah dilakukan upaya-upaya untuk misalnya melakukan perlindungan terhadap saksi yang lain dengan berkoordinasi dengan instansi terkait, misalnya LPSK, kemudian terus mengawasi proses penyelidikan tindak pidana korupsi ini. Baik, kami akan terus menunggu hasil tes DNA. Apakah sudah ada perkiraan waktunya, Pak Irwan? Kapan uji DNA ini akan keluar? Biasanya tes DNA itu butuh waktu kurang lebih 14 hari dari sejak hari pertama. Berarti kira-kira 1 minggu lagi lah, insya Allah, Mbak. Namun juga harus dipahami bahwa kondisi korban ini kan sudah terbakar 100% korban dan kendaraan bermotornya. Tentu ini juga menjadi bagian dari pekerjaan dari lawatan forensik. Tentu ini akan mungkin membutuhkan waktu yang tidak bisa secepatnya. Baik, masyarakat tentunya akan menunggu hasil uji tes DNA apakah ini bisa menguak lebih dalam lagi kasus pembunuhan disertai mutilasi di Semarang, Jawa Tengah. Dan tadi ahli psikologi forensik Reza Indragiri Amil menyebut bahwa diduga ini adalah berkaitan dengan kasus dugaan korupsi yang juga sedang berjalan kasusnya. Terima kasih para narasumber, Komisaris Besar Polisi Irwan Anwar dan juga ahli psikologi forensik Reza Indragiri sudah bergabung bersama CNN Indonesia Newsroom pada malam hari ini. Terima kasih. Ya.